Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Silakan Mbak. Selamat siang Mbak. Betul dengan Mbak Rita? Iya. Kalau boleh tahu sekarang kegiatan apa aja Mbak? Aku kuliah. Oh kuliah. Alhamdulillah. Mbak sebelumnya Mbak tahu konseling individu? Enggak. Jadi konseling individu itu adalah suatu proses pemberi bantuan oleh konselor pada konseling untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu Mbak ya. Mbak, di BK ini kami mempunyai asas-asas ya Mbak. Asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi maksud dari asas kerahasiaan ini adalah cerita-cerita yang Mbak ceritakan kepada saya itu tidak akan diberitahukan kepada pihak lain atau akan dijaga kerahasiaan oleh kami. Yang kedua adalah asas kesukaraan. Jadi pada datang ke sini tidak ada paksaan dari yang mana, betul Mbak? Iya. Terus yang selanjutnya adalah keterbukaan. Jadi Mbak itu nggak apa-apa terbuka aja kepada saya. Itu jangan jangan ada yang ditutupi ya. Sebelumnya aku baca kamu dari kamu, kalau kamu itu sering merasa cemas ya, bahkan takut berlebihan setiap kali harus tampil di depan umum, betul? Iya betul. Kalau boleh tahu, coba ceritain dong dari situasi itu tuh gimana sih lebih jelasnya? Waktu itu aku pernah disuruh presentasi di kelas. Itu pas aku baca langsung deg-degan rasanya kayak keringetan. Pokoknya itu mah malu ya Saat kamu presentasi tuh apa sih yang ada di pikiran kamu tuh? aku tuh mikirnya aku tuh berusaha ngomong terus lagi orang ngeliat aku kayak aneh gitu kan gitu. Iya iya. Terus kalau saat situasi itu emosi yang kamu yang kamu rasain gitu? Apa ya emosi saat itu? Takut ya? Takut. Berarti takut aja atau ada hal lain kan? Malu itu malu. Berarti takut dan malu ya? Iya. Terus pernah gak kamu menghindar saat presentasi gitu? Pernah. Saat kapan? Itu waktu ada presentasinya di kelas aku sampai pura-pura sakit Baru menghindar ya? Ya baru menghindar. Jadi kamu lebih memilih nggak masuk kelas, nggak presentasi gitu ya, daripada harus kayak takut gitu ya. Coba sekarang kita lihat lagi ya. Kalau apa yang kamu rasain saat itu? Kan kamu tadi bilang kalau kamu itu lebih ketakut dan malu. Apakah ketakutan kamu itu pernah terjadi nggak saat presentasi kan? Saat ya pernah terjadi nggak gitu? enggak sih Kak, justru waktu aku tampil gitu kan itu malahan aku dapat pujian nggak ada masalah sama sekali. Terus jadi sebetulnya kan kamu ngerasa itu tuh aku takut duluan sih gitu kan. Seharusnya kita berpikir bersama ya. Sebetulnya pikiran-pikiran yang kamu sebutin tadi kayak malu-maluin, takut gitu. Terus kayak pasti kamu takut kan dilihat sama orang tuh aneh gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya hanya pikiran negatif kamu aja. Coba contohnya kayak tadi pikiran coba kamu pikiran yang positifnya ada kan? Kayak udah orang lain lihat aku ini hebat deh. Terus aku bahkan dapat pujian loh
walaupun aku sedikit keliru nggak apa-apa, itu adalah hal bagian dari pengalaman dan pastinya lebih diingatkan untuk belajar lagi itu ya. Mungkin aku bisa bilang ke diri aku sendiri, aku tuh bisa udah latihan ya walaupun nggak sempurna. Ya, nah itu hebat. Kamu bisa merubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran positif yang pastinya itu bakal merubah dirimu ke depannya. Jadi kamu tuh gak bakal takut lagi untuk menghadapi situasi baru. Jadi intinya itu adalah kamu jangan terlalu banyak mikir negatifnya dulu. Jadi kamu tuh harus perbanyak pikiran-pikiran yang positif. Seperti yang aku bilang tadi ya, kayak kalau kamu takut, aku takut nih orang-orang lihat aku aneh. Enggak, orang tuh bakal lihat aku hebat, aku bakal keren gitu. Siapa sih yang ngomong di depan itu pasti aku gitu ya. Gitu. Kalau kamu mau, kita bisa latihan kecil dari sekarang, mau? Mau tuh boleh. Boleh ya. Kita misalnya nih, kita contohnya kamu lagi presentasi lagi, aku yang dengerin boleh? Ya. Kita bisa dari sini kamu pura-pura ini aja ya. Dan sedang presentasi dan aku bakal mendengar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Gimana kamu baik juga? Baik. Oh iya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan nama aku Linda. Aku di sini sedikit mau cerita tentang kehidupan aku sehari-hari. Sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Lanjut lagi. Oh, kamu hebat banget tadi presentasinya. Gimana perasaan setelah kamu mengubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif? Gimana jadi presentasinya? Tadi sih cukup deg-degan sih ya Kak, tapi kan akhirnya aku bisa. Ya, alhamdulillah ya. Sudah berani tampil dan nggak ada kecemasan berlebihan berarti ya? Nggak ada takut duluan? Iya. Sekarang ini aku untuk kedepannya mungkin kamu harus latihan seperti ini dulu ya, kalau mau seperti apa, kalau mau tampil gitu, coba latihan dicantumin dulu sebelum ini, terus hafalkan dulu materi-materinya apa aja yang mau ngomongin. Jadi itu apa ya, mempermudah kamu untuk kedepannya juga biar kamu gak gugup gitu ke depannya ya. Untuk minggu ini aku kasih tugas kecil ya. Kamu coba tuliskan 3 momen apa aja yang bikin kamu ketakutan saat menghadapi situasi apa aja. Lalu perasaan apa aja sih yang timbul saat kamu merasakan itu. Terus gimana sih cara mengubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran positif? Bisa? Bisa Kak? Iya, bisa ya. Iya. Kalau kamu cemas nih, kalau kamu cemas tiba-tiba saat presentasi, kamu gak apa-apa, dia dulu tarik nafasnya selama 3 detik lalu keluarkan. Tahan dulu 3 detik, kayak gini. Yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan 3 detik baru keluarin, pelan-pelan. Nah itu cara kamu biar relax. Jadi kalau kamu tegang, jadi hafalan yang ada di pikiran kamu juga bakal hilang. Jadi kamu tuh harus menghadapinya dengan situasi dengan pikiran yang lebih tenang juga ya, yang lebih positif ya. Itu bangga banget nih sama kamu sudah bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Untuk kedepannya pesan dari aku, jangan mengedepankan pikiran yang negatif dulu, harus menghadapinya dengan pikiran yang tenang dan pastinya yang positifnya dulu. Dan untuk minggu depan pertemuan kita selanjutnya, aku harap kamu bisa menyelesaikan tugas yang aku tadi sebutin ya. Ya. Terima kasih Kak, rasanya aku udah cerita sama kakak, dan aku pengen nyoba latihan lebih sering juga. Iya. Alhamdulillah kalau memang kakaknya sudah lega setelah cerita sama aku, sampai jumpa di minggu depan ya Kak.